Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullahi jalla dzikruh, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Summa qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini pembahasan yang pertama dari kitab Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Bukhari, nama lengkap beliau Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi maulah Abu Abdullah. Dan dimaklumi kedudukan Sahih Al-Bukhari di tengah umat Islam. Dia adalah kitab yang paling sahih dari kumpulan kitab-kitab hadits yang ditulis oleh para ulama. Kesahihan dan penerimaan para ulama terhadap Sahih Al-Bukhari adalah suatu hal yang dimaklumi. Dan tentunya membahas tentang keutamaan dari buku ini serta penulisnya, itu adalah hal yang tidak terlalu penting karena dia adalah perkara yang telah dimaklumi dan diketahui. Di awal bab, Imam Al-Bukhari berkata, babu bada'il wahyi. Kemudian beliau sebutkan kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana permulaan wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bawakan firman Allah Ta'ala, wa qaulullahi jalla dzikruhu, di sebagian cetakan Azza wa Jal, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sungguhnya kami wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Iya. Lalu beliau bawakan hadits yang pertama di dalam Sahih Al-Bukhari ini dari jalan Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Beliau berkata haddatsana Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Al-akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Nah, sesungguhnya untuk setiap orang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah padanya. Dan di dalam judul bab ini ayat yang beliau bawakan serta hadits yang pertama ada beberapa pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan gharibul hadits. Badaul wahyu itu di bacaan kebanyakan ulama. Di fathah ba'nya, di sukun dalnya, dan memakai hamzah dari ibtida, yaitu permulaan wahyu. Iya. Dan Qadiyat menyebutkan bahwa ada riwayat tanpa hamzah, memakai waw. Jadi bacanya buduwil wahyu. Budu dari kata al-duhur, tampaknya wahyu. Hanya saja riwayat yang dibenarkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan itu yang beliau dengar dari mulut guru-guru beliau, dan itu pula yang banyak digunakan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Sebab Al-Bukhari akan ada judul bab Badail Haid, Badail Adan, Badail Khalq. Ya, menunjukkan bahwa bacaan bada pakai hamzah itu lebih kuat. Badail wahyu artinya permulaan wahyu. Yang kedua berkaitan dengan kata wahyu. Wahyu secara bahasa li'lam fi khafa. Pengumuman, pemberitahuan pada hal yang tidak jelas. Iya. Dan dia kadang digunakan bermakna penulisan, bermakna pengutusan, bermakna ilham, bermakna perintah, bermakna isyarat, dan bermakna mensuarakan sesuatu. Dan disebutkan bahwa asal kata wahyu dari at-tafhim, memahamkan. Nah, dan secara syar'i wahyu adalah li'lam bisyara', pengumuman akan syariat, itu wahyu. Dan kadang wahyu digunakan bermakna isim maf'ul, yaitu sesuatu yang diwahyukan. Dan wahyu yang dimaksud di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari pembahasan gharib di ucapan penulis wa qaulillahi, wa qaulu dengan di dhamma lamnya pakai rafa. Sebab dia ma'tuf kepada bab. Iya. Kemudian ucapan di dalam ayat inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Iya. Ini terdapat penjelasan bahwa Nabi Nuh adalah Nabi yang paling pertama diutus. Dan ini tidak bertentangan dengan keberadaan Nabi Adam alaihissalam sebagai seorang Nabi. Karena telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Adam wa kana nabiyyan mukallama, dan beliau adalah seorang nabi
Ya Allah berbicara kepadanya. Iya. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah awal Rasul. Awal Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Iya. Kemudian berikutnya di ucapan penulis di dalam hadits innamal a'malu binniyat. Innama di sini tufidu al-hasr, memberikan makna pembatasan. Dan ini dari sisi balaghah, penetapan hukum hanya untuk apa yang disebut saja dan menafikan hukum itu untuk selainnya. Ketika dikatakan innamal a'malu pakai innama, bahwa amalan itu dibatasi hanya diterima kalau dengan niat. Tanpa ada niat tidak diterima. Itu makna al-hasr. Dan demikian pula hadits, kelanjutan hadits wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di riwayat di sini innamal a'malu binniyat. Al-a'mal pakai jama'. An-niyat juga pakai jama'. Ya. Di sebagian riwayat al-a'malu binniyah dengan mufrad. Dan di sebagian riwayat al-a'malu binniyah. Dan semuanya menunjukkan makna yang mirip. Jadi ketika dikatakan innamal a'malu binniyat pakai jama', sungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Ya, maksudnya setiap amalan harus disertai dengan niat. Harus disertai dengan niat. Dan terdapat di dalamnya juga isyarat bahwa amalan itu beraneka ragam. Kedudukannya sesuai dengan keanekaragaman niat itu sendiri. Iya. Dan di riwayat yang kata tunggal bin niyah, al-amalu bin niyah, ini munasabahnya karena seluruh amalan itu kaitannya dengan niat. Dan niat itu hanya satu, keikhlasan kepada Allah untuk Allah yang Maha Satu. Tidak ada syarikat baginya. Kemudian dikatakan di hadits atau sebelumnya dikatakan di hadits alal mimbar. Berdiri di atas mimbar ya. Mimbar itu adalah tempat yang tinggi. Dan mimbar yang dimaksud di sini adalah mimbar Masjid Nabawi. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengucapkannya dan beliau berkhutbah kepada manusia. Karena itu datang dalam sebagian riwayat di awal hadis beliau berkata ayyuhan nas innamal a'malu binniyat. Wahai sekalian manusia, sungguhnya amalan tergantung dengan niatnya. Iya. Baik, niat itu an-niyah di bacaan yang masyhur di kasrah nunnya, di tasydid ya-nya, an-niyah. Dan di sebagian lughat bisa ditakhfif, dikata an-niyah. An-niyah, tidak ditasydid. Cuma yang masyhurnya an-niyah. Niyah secara bahasa adalah al-qasd, adalah maksud. Dan secara syar'i niyah adalah al-azm ala fi'l al-ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah
dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Iya. Dan niat dari sisi bahasa letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Nah, innamal a'malu binniyat, pakai ba ya, dan ba di situ bisa bermakna musahabah dan bisa bermakna sababiyah. Ya, kalau dia musahabah, maknanya setiap amalan harus disertai dengan niat. Ya, dan kalau dia sababiyah, berarti amalan itu sebab dia menjadi diterima atau tidaknya adalah karena niatnya. Iya. Kemudian dikatakan faman kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang hijrahnya kepada dunia. Nama hijrah adalah tark. Cara bahasa artinya meninggalkan. Dan hijrah punya dua mana, mana umum dan mana khusus. Mana umum, hijrah adalah meninggalkan apa yang dibenci, yang dilarang oleh Allah, menuju kepada apa yang dicintai dan diperintah oleh Allah. Adapun makna khusus dari hijrah adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dasar penggunaan kata hijrah, kalau diitlakkan, digunakan secara mutlak, dia adalah hijrah bermakna khusus. Yaitu pindah dari negeri kafir ke negeri apa? Ke negeri Islam. Nah itu di sini, faman kanat hijratuhu li dunya, ini hijrah apa ini? Mana umum atau khusus? Ini mana khusus, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Iya. Kemudian dari sisi kandungan balaghah di sini, ini hadits ada syah di dalam riwayat Al-Bukhari, ada tambahan potongan yang kedua. Dikatakan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Iya. Tiga disebut hijrah kepada Allah dan Rasulnya, disebut siapa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika hijrahnya kepada hal yang mulia, hal yang agung, pada Allah dan Rasulnya, maka disebutkan keagungan pahalanya. Fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya dianggap kepada Allah dan kepada Rasulnya. Disebut nama Allah dan Rasulnya, menunjukkan keagungan dan kebesaran pahala hijrah yang seperti ini. Tapi kalau niat hijrahnya adalah niat yang qabih, hal yang jelek, maka di dalam hadits dari uslub balaghah menjelaskan mana ketidakbaikannya. Sebab di sini dikatakan faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi. Dan ini dua niat yang rendah. Siapa yang hijrahnya kepada hal ini, maka disyaratkan di dalam hadits kerendahan dua hal ini. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Tidak dikatakan fahijratuhu ila dunya wa imra'ah, tidak. Tapi tidak disebutkan kepada apa yang dia hijrah. Seakan-akan diremehkan, dihinakan hal tersebut. Iya. Kemudian di dalam hadits ini terdapat sejumlah pembahasan. Iya. Di antara pembahasan yang ingin saya ingatkan di sini berkaitan dengan permulaan bab kaifa kana bada'ul wahyu,
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana permulaan wahyu itu kepada Rasulullah. Tidak ada kalimat bab di sini ya. Iya. Dan itu di sejumlah riwayat dan di sebagian riwayat ada kata babnya. Ada kata bab di depannya. Nah, pembahasan berikutnya, pembahasan yang kedua. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak memulai kitab ini dengan membawakan Alhamdulillah misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian membawakan syahadat. Iya. Sebagian ulama ada yang mengkritik hal ini dan mereka berdalilkan dengan hadits kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abta. Setiap perkara memiliki kepentingan, memiliki hal yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka itu perkara akan terputus. Maka jawabannya bahwa Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini telah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan itu cukup di dalam hal yang mewakili hamd, pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua, dibedakan antara khutbah dan penulisan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam penulisannya beliau tidak memakai khutbah pendahuluan. Akan datang nanti surat beliau kepada Herakl. Beliau hanya menulis Bismillahirrahmanirrahim dari Nabi Muhammad ila Herakl azimir Rum. Tidak ada kalimat Alhamdulillah dan seterusnya. Jadi dibedakan antara penulisan dan apa? Dan khutbah. Ya, seakan-akan Al-Bukhari rahimahullah dengan buku yang beliau bawakan di sini, beliau menulis kepada para ulama dan orang-orang yang berilmu. Dan dimaklumi bahwa penulis Kutubus Sittah tidak ada yang memulai sahih mereka dengan khutbah kecuali Imam Muslim rahimahullah. Dan ini kembali kepada maksud dari penulisan. Maksud dari penulisan. Iya. Dan bukan dilarang seorang penulis dia membawakan khutbah di awal tulisannya. Boleh saja. Kalau memang itu adalah bentuk dari khutbah atau nasihat. Boleh dia bawakan padanya tulisan. Atau dibawakan padanya pendahuluan. Iya. Kemudian hadits yang mereka pakai sebagai dalil itu adalah hadits yang lemah. Adalah hadits yang lemah. Kemudian memulai kitab ilmu dengan basmalah. Pembahasan yang ketiga. Memulai kitab ilmu dengan basmalah. Itu sudah merupakan amalan para a'immah yang menulis kitab-kitab. Dan mereka melakukan hal ini karena mencontoh Al-Quranul Karim. Yang mana setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah apa? Surah Taubah. Karena surah Taubah berkaitan dengan surah Al-Anfal. Iya. Dan karena di dalam penulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat-surat beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam mengirim surat dengan memulainya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan ini yang berjalan di kalangan as-salaf. Hanya saja para ulama berbeda pendapat di dalam masalah memulai penulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tulisannya dalam bentuk syair. Apakah boleh didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak? Iya. Asy-Sya'bi rahimahullah melarang hal tersebut.
Demikian pula disebut dari Az-Zuhri, beliau menganggap bahwa sunnah yang telah berlalu pada syair tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini diselisih oleh Sa'id bin Jubair dan jumhurul ulama bahwa mereka membolehkan. Iya. Oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ini yang dianggap sebagai pendapat yang paling kuat. Nah, kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan ayat yang dibawakan oleh Al-Bukhari. Wa qaulullahi jalla dzikruhu. Apa munasabah ayat dengan tarjamah, dengan judul bab? Iya. Munasabahnya jelas dari sisi bahwa sifat wahyu yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan sifat wahyu yang sampai kepada para nabi sebelumnya. Iya. Sama kepada para nabi sebelumnya. Karena di dalam ayat dikatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Jadi wahyu yang turun kepada para nabi, sifat dan bentuknya adalah sama. Iya. Adalah hal yang sama. Baik, kemudian di dalam hadits ini dari pembahasan juga, ini hadits dari hadits-hadits pokok yang merupakan dasar dan fondasi di kalangan para ulama. Iya. Al-Imam Al-Bukhari sendiri rahimahullah, beliau berkata, "Laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma wa aghna wa akthar faidah min hadzal hadits." Kata beliau, tidak ada dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits yang lebih lengkap, lebih banyak kandungannya dan lebih banyak faidahnya daripada hadits ini. Ya, dan sepakat Abdurrahman bin Mahdi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ali bin Al-Madini, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darqutni, Hamzah Al-Kinani, mereka katakan bahwa hadits ini adalah thuluthul Islam, sepertiga dari Islam. Ya, dan di antara mereka ada yang berkata seperempatnya. Abdurrahman bin Mahdi berkata bahwa hadits ini masuk ke dalam 30 bab dari ilmu. Dan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa hadits ini masuk di dalam 70 bab dari pembahasan ilmu. Hanya saja ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapan Imam Syafi'i masuk ke dalam 70 bab. Kata Ibnu Hajar, kemungkinannya Imam Syafi'i hanya ingin mubalaghah saja di dalam menjelaskan keutamaan hadits. Beliau ingin berlebihan saja menjelaskan keutamaan hadits. Tapi ucapan Ibnu Hajar ini dibantah oleh As-Suyuti rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau sebutkan satu persatu dari 70 bab yang memakai hadits innamal a'malu binniyat, dan beliau sebutkan lebih daripada 70 bab. Setelah itu beliau katakan bahwa ucapan Imam Syafi'i jauh dikatakan untuk mubalaghah, tapi itu adalah hakikat. Iya. Dan Imam Ahmad rahimahullah ketika menjelaskan bahwa ini adalah salah satu dari fondasi Islam, beliau menerangkan ada 3 hadits yang merupakan perputaran Islam. Iya. Dan ini salah satunya. Ini salah satunya. Dan dari keagungan hadits ini juga, seluruh amalan itu diukur dari 2 sisi. Karena amalan ada 2 macam. Ada amalan yang zahir dan ada amalan yang apa? Yang batin. Untuk amalan yang zahir, ukurannya adalah hadits, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun.
Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami apa yang bukan darinya, maka amalan tersebut tertolak. Ini ukuran amalan zahir. Amalan zahir diterima kalau sesuai dengan petunjuk Nabi. Adapun amalan batin, ukurannya adalah hadits ini, innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan batin diterima kalau disertai dengan niat. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan bahwa tidak ada amalan kecuali dengan niat. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat faedah anjuran untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di dalam hadits ini Nabi SAW membagi manusia menjadi dua macam. Ada yang beramal hanya untuk Allah dan kehidupan akhirat. Dan ada yang beramal untuk selain daripada itu. Iya. Penekanan kaidah disertai dengan contoh. Terdapat peringatan penting untuk menjaga keikhlasan dan menjaga niat. Dan terdapat di dalam hadits ini juga keindahan ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyusun kalam itu dengan pembagian-pembagian agar supaya mudah dipahami. Beliau bedakan antara amalan yang niatnya baik dan niatnya tidak baik, dan beliau bedakan antara hijrah yang syar'i dan hijrah yang tidak syar'i. Iya. Dan ini adalah pondasi dan pokok landasan. Karena itu para ulama punya ihtimam di dalam al-furuq. Mereka membedakan sejumlah masail, membedakan antara masalah ini dengan masalah itu, dan mengadakan taqasim, pembagian-pembagian. Masalah ini terbagi sekian, terbagi menjadi sekian dan sekian. Ini adalah dari husnul ta'lim. Iya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat bahwa pahala dari amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa. Ya, karena itu kadang sebuah amalan banyak kesusahan di dalamnya, tapi menjadi kecil nilainya disebabkan karena niatnya. Iya. Dan kadang sebuah amalan di asalnya adalah kebiasaan, tapi karena dia niatkan dengan niat yang baik, menjadi amalan yang salih. Makan, minum adalah dari adat, dari kebiasaan. Tapi begitu diniatkan dengannya dengan niat yang baik, dia makan dan minum misalnya, supaya dia jaga kesehatannya, dia bisa melakukan kewajiban. Sebagai seorang muslim, dia bisa menuntut ilmu. Iya. Maka ini akan menjadikan makan dan minumnya bernilai pahala. Menunjukkan bahwa pahala amalan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini dua kalimat berbeda kandungannya. Iya. Semuanya mengharuskan keikhlasan. Karena itu para ulama membagi fungsi niat itu terbagi dua. Fungsi niat terbagi dua. Yang pertama adalah niat membedakan suatu amalan itu ikhlas untuk Allah atau selain Allah. Iya. Kemudian fungsi yang kedua,
Daripun si niat adalah membedakan antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya atau sebuah ibadah dari suatu kebiasaan. Dia membedakannya. Nah, karena itu Imam Al-Bukhari mengulang hadits ini di dalam sahihnya, di dalam Sahih Al-Bukhari di banyak tempat. Dan salah satu dari tempat tersebut, Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadits ini di Kitabul Khiyal. Beliau sebutkan hadits ini di Kitabul Khiyal. Pembahasan tentang hila-hila. Ya. Karena yang menentukan amalan yang dia lakukan, dia menghendaki khiyal atau tidak, menghendaki hila atau tidak, itu berkaitan dengan niatnya. Berkaitan dengan niatnya. Iya. Makanya beliau sebutkan di pembahasan khiyal. Dan beliau juga sebutkan hadits ini di pembahasan tentang sumpah. Beliau babun niyat fil aiman. Bab niat pada sumpah-sumpah. Karena sumpah itu berkaitan dengan niat. La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum kalian karena lagu kesia-siaan dalam sumpah, tapi kalian dihukum karena akad, keyakinan diniatkan pada sumpah itu. Ya. Dan beliau juga beri judul bab di dalam sahihnya, babul khata wa nisyan fil ataqa wa talaq. Bab kesalahan dan kelupaan pada pembebasan budak dan pada talak. Menunjukkan bahwa beliau mensyaratkan niat dalam hal ini. Kelupaan dan kesalahan, ketidaksengajaan ini keluar dari niat. Iya. Jadi sekali lagi niat itu punya dua fungsi. Yang pertama membedakan antara amalan ini untuk Allah atau selain Allah. Dan ini pembahasan niat dari sisi ini. Ini biasanya dibahas oleh para ulama di buku-buku akidah. Di buku-buku akhlak. Di buku-buku tentang zuhud. Adapun pembahasan yang kedua, fungsi yang kedua dari niat, membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya. Antara ibadah dengan kebiasaan ini, pembahasannya di pembahasan fikih. Kebanyakannya. Ya. Seorang melakukan sholat di jam 12.30 setelah matahari tergelincir. Terus dia bedakan ini sholat dia lakukan sholat duhur, sholat wajib atau sholat sunnah. Antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dan itu yang membedakan adalah niatnya. Demikian pula kalau dia mandi. Harus dia bedakan antara mandi junub dan mandi kebiasaannya. Junub adalah ibadah. Mandi bersih-bersih adalah kebiasaan, adat. Harus dibedakan antara ibadah dan apa? Dan adat. Kebiasaan. Iya. Dan di dalam hadits ini terdapat syariat seorang alim membuat perumpamaan-perumpamaan untuk memperjelas dan menerangkan. Dan terdapat di dalam hadits ini keutamaan hijrah. Sebab Nabi menjadikannya sebagai contoh dari amalan yang penting untuk diikhlaskan. Ya. Dan terdapat di dalam hadits ini dari contoh yang disebutkan bahwa seorang hamba mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Dan terdapat bahwa penggandengan Allah dan Rasulnya, ya, itu dibolehkan saja pada hal-hal yang sifatnya penjelasan syar'i. Berkaitan dengan penjelasan syariat. Sebab syariat itu datang dari Allah melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tapi kalau berkaitan dengan masalah-masalah
kauni penciptaan, itu harus dikhususkan hanya untuk Allah. Tidak boleh dikatakan Masya Allahu wa syi'ta, pakai waw. Iya. Masya Allahu wa rasuluh, tidak boleh. Allah berkehendak dan Rasulnya. Sebab kehendak itu hanya milik Allah saja. Ya, karena itu tatkala dikatakan di sini hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ini berkaitan dengan syariat. Karena itu tidak dipermasalahkan. Iya, dan terdapat di dalam hadits ini penjelasan tentang kehinaan dunia. Dari uslub yang sangat indah diterangkan di dalam hadits bahwa dunia adalah hina. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa kadang seorang bersyirikat dalam amalan. Amalannya sama, banyak yang melakukannya. Hijrah, banyak yang berhijrah. Tapi subhanallah, ada yang dapat pahala dan ada yang tidak dapat pahala. Ada yang dapat pahala dan ada yang tidak dapat pahala. Demikian pula menuntut ilmu. Menuntut ilmu, banyak orang yang menuntut ilmu. Tapi ada yang ilmunya berberkah dan yang tidak berberkah. Ada yang dapat pahala dengan dia belajar dan ada yang tidak dapat pahala. Ini sesuai dengan niatnya masing-masing. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga penjelasan kaidah yang dipakai oleh para ulama, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus as-sabab. Ya, karena Nabi di sini memberikan kaidah umum. Setelah itu beliau beri contoh khusus. Menunjukkan bahwa contoh khusus itu tidaklah mengkhususkan lafaz yang umum, tapi diambil dari keumuman lafaznya. Nah, baik, ini sebagian fawaid yang berkaitan dengan hadits. Berkaitan dengan sanad, Al-Humaydi namanya siapa? Abdullah bin Zubair, Abu Bakar kunyanya, Al-Humaydi. Humaydi ini Al-Makki dari Mekah. Rahimahullah. Beliau seorang imam besar, kawan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Dan sebagian ulama menyebutkan kenapa Al-Bukhari memulai hadits ini dengan menyebut gurunya Al-Humaydi. Kenapa tidak yang lainnya? Pertama karena Al-Humaydi, beliau orang Mekah dari suku Quraisy. Dan dimaklumi agama Islam ini bermulanya dari mana? Dari Mekah. Maka sangat cocok sekali ketika beliau menerangkan awal permulaan wahyu itu bagaimana. Beliau mendatangkan hadits dari orang yang berasal dari kota Mekah. Agar supaya lebih lengkap. Iya. Dan dimaklumi bahwa di dalam khilafah Nabi SAW mendahulukan siapa? Seorang Quraisy. Dan beliau berkata, la'immatu min Quraisy, para imam dari Quraisy. Ya, karena itu wajar, apalagi Al-Humaydi dari seorang ulama hadits ahli fikih selevel dengan Imam Syafi'i, maka wajar didahulukan oleh Al-Bukhari di sini. Sebagaimana riwayat yang akan datang nanti, Al-Bukhari membawakannya dari riwayat siapa? Dari riwayat Imam Malik. Sebab Imam Malik adalah syekh penduduk Madinah. Ya. Dan dia adalah kota yang kedua setelah kota Mekah. Karena itu munasabah, setelah beliau bawakan hadits yang pertama dari gurunya penduduk Mekah, beliau bawakan hadits yang kedua bersandar pada guru dari penduduk apa? Dari penduduk Madinah. Ya. Dan dua orang imam yang ada di dalam sanad, Ibnu Uyainah dan Imam Malik, ini dua orang imam yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, laulahuma ladhahabal ilmu minal Hijaz. Andai kata tidak ada dua orang ini, Imam Malik di Madinah dan Ibnu Uyainah di Mekah, maka akan hilang ilmu dari negeri Hijaz. Iya. Dan di dalam hadits ini antum lihat berbagai kalimat di dalamnya ada ya. Ada haddatsana, ada akhbarana, ada sami'tu. Iya. Ada kalimat an, Yahya bin Sa'id. Jelas ya? Nah.
di apa namanya? Sami'tu haddatsana, di sebagian cetak ada akhbarana, ada sami'a. Ini lafaz-lafaz yang banyak digunakan dalam periwayatan hadis, yang dipakai oleh ahli hadis. Yang dipakai oleh ahli hadis. Iya. Kemudian di sini dari keindahan Al-Bukhari membawakan pembahasan sanad ini, tatkala pembahasan bab ini berkaitan dengan mengumpulkan wahyu, bagaimana permulaan wahyu itu, maka beliau mulai menjelaskan bahwa amalan-amalan syariat itu harus disertai dengan apa? Disertai dengan keikhlasan di dalam niat. Iya. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa ya, amalan-amalan syariat ya, seluruhnya yang amalan syariat ini semuanya adalah wahyu. Ya. Oleh Al-Bukhari dimulai dengan pembahasan hadits al-a'mal bin niyat. Sebab ini yang paling pokok dari apa? Amalan syariat. Baik, hadits ini dikeluarkan oleh penulis Kutubus Sittah. Tapi Imam Malik tidak mengeluarkannya dalam Al-Muwatta. Tidak mengeluarkan hadits ini dalam Al-Muwatta. Dan hadits ini hanya berasal dari jalan Yahya bin Said Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, dari Umar bin Khattab. Gharib seperti itu. Nah, tidak ada jalan yang lain. Walaupun ada jalan yang lain, itu ada kelemahan atau dia semakna, bukan selafaz. Ya. Nah, hadits-hadits yang menjelaskan tentang makna dari hadits ini, tentang keharusan mengikhlaskan niat, sangat banyak sekali. Adalah hal yang sangat banyak. Nah, selesai sudah pembahasan hadits yang pertama. Ini di syarah saya ringkas dari Fathul Bari. Ya. Cuman sebagian pembahasan memang agak panjang ya. Cuma insya Allah nanti kita tetap kejar target. Kalau di hari ini kita hanya baca Quran, nanti kita tutupi di pembahasan lain. Kita baca 25-30 hadits yang mudah untuk yang pendek kandungannya bisa diuraikan. Maknanya lebih bagus. Ya, lebih cepat. Baik, untuk sementara sampai sini dulu, sudah habis waktunya. Ini di setiap pembahasan hadits, saya tidak keluar dari 4 pembahasan. Ada pembicaraan tentang sanad, 1. Ada pembicaraan tentang qoribul hadits. Ada yang ketiga pembicaraan tentang inti pembahasan. Dan ada pembahasan tentang fawaid hadits, kandungan-kandungan hadits. Itu saja. Iya. Dan ini saya sudah, insyaallah saya buatkan metode ringkas supaya antum lebih mudah untuk mencatatnya. Dan di setiap pertemuan, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, setiap ikhwan haruskan untuk menulis apa yang dijelaskan. Dan waktu-waktu tertentu kita akan periksa apa yang antum tulis. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.